Lepas tu kalau you tiba-tiba rate people 0 out of 10 in a country where you tahu netizen dia macam memanglah mendapat girl. Memang kau mendapat. Tu masalah kau sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi di channel ini. Dan gimana nih kabarnya? Oke, buat teman-teman yang nonton video ini, mudah-mudahan kabarnya selalu sehat dan selalu berbahagia. Amin ya robbal alamin. Oke, di kesempatan kali ini saya mau react sebuah video. Yaudah, kita langsung aja. Sebelum komentar, kita lihat dulu videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama dengan kami di channel ini. Ya, sosok Intan Nurliana, turis asal Malaysia yang viral di jagat maya gara-gara menilai Jakarta dengan rating 0, masih menjadi trending topik dalam beberapa hari ini. Sosok ini menjadi trending topik di Google dan memiliki grafik angka tersendiri. Dan ragam reaksi netizen memberikan komentarnya atas unggahan Intan di akun TikToknya tentang Jakarta. Gue greget banget, dari kemarin gue pengen bikin VT ini. Nah, FYI gue udah tinggal seumur hidup di Jakarta dan gue kuliah di Kuala Lumpur 3,5 tahun. Untuk mbaknya atau siapapun deh turis yang datang ke Jakarta dan pergi ke Warteg dan ke Tamrin City, kalau mau bandingin jangan sama pusat kota kalian. Itu salah. Kecuali kalian mau bandinginnya sama Pudu, Ceras, Bukit Jalil. Hah? Ada apa juga di sana? Kagak ada apa-apa. Kalau mau bandingin sama Twin Tower Petronas ataupun Pavilion KL, lu bandingin sama Bundaran HI atau daerah Monas itu. Lagi pula, Jakarta itu bukan kota tourism. Lu kalau mau pergi tuh ke Bali. Nah, terus lu bandinginnya sama apa? Langkawi. Jangan bandingin sama Kuala Lumpur, karena udah beda banget. Kalau lu ke Jakarta emang pengen liburan aja atau staycation, ya gue saranin lu tinggal di Langham, ya daerah SCBD situ. Atau enggak Park Hyatt tuh yang baru dibangun. Kalau bosan omakase di KL, lu bisa cobain omakase di Jakarta karena lebih bervarian dan lebih banyak lagi restorannya dibandingkan di KL, itu gue jamin. Ramai gila orang Indonesia yang tak puas hati dengan turis Malaysia ni yang rate Jakarta as 0/10. Dan sebagai seorang Malaysian yang tengah tinggal di Jakarta sekarang, I also feel that this is unfair because bukan sebab apa I nak backup Indonesia ke apa. In the end of the day, I'm still Malaysia di hatiku. But to be fair, dia punya points tu doesn't make any sense. Contohnya lah, pertama sekali cakap pasal Jakarta kotor. I dulu duduk dekat Subang tau. If let's say you go to SS15, which is where banyak kedai viral, makanan cafe, semua tempat you lepak atau nongkrong, kalau you pergi sana, dia punya tikus tu besar kapal kot. I sendiri pernah witness a cockroach orgy betul-betul depan kedai makan. We as orang Subang selalu joke that if you lift the kerak and kedai-kedai dekat SS15 tu, dekat bawah tu is a labyrinth, the main city of tikus dan lipas. And it's the same with other touristy spots macam Jalan Alor dengan Chinatown. Tipulah korang tak pernah nampak tikus dekat sana. Tapi kalau korang pergi kawasan atas dekat Malaysia, kau dapatlah atas, takkanlah kau jumpa tikus atau cockroach. Sama juga dengan Jakarta. If you pergi dekat kedai atas-atas, dekat Jaksel for example, or even in the CBD, of course, in every area mesti ada rodents, but in terms of cleanliness, it is above and beyond. Sebab apa? Dekat Jakarta, dia banyak sangat sanitary officers. That means that kalau you pergi kat mall pun kan, every single tandas dekat mall tu mesti ada orang jaga. And diorang akan tolong you untuk pergi tandas. Like literally you masuk tandas, you keluar tandas, diorang akan bersihkan before the next person comes in. That is the tahap, okay. And berdasarkan pictures yang dia post, tempat yang dia pergi ni ialah Warteg, ataupun kat Malaysia kita panggil gerai. So kalau kau pergi gerai, kau kena faham lah that is not going to be the same. Granted that there are some gerai viral in Jakarta that is sedap. Kau makan bukan sebab ambience je, sebab kau makan sebab benda tu sedap. Tapi kalau you nak pergi cafe hopping ataupun restaurant hopping yang cantik where you can lepak atau nongkrong as you say it in Indonesia, here when it comes to the pricing also unbeatable. So kalau you nak bercuti, the important thing is always to research first and know where to go. Lepas tu kalau you tiba-tiba rate people 0 out of 10 in a country where you tahu netizen dia macam memanglah mendapat girl. Memang kau mendapat. Tu masalah kau sekarang. Halo kakak, lu bawa budget berapa ke Jakarta sampai lu rating kayak gitu loh. Jakarta tuh kayak
ketika lu mau dapet service berarti lu harus pay more gitu loh. Berarti ketika lu nggak dapet good service berarti lu nggak ada budget. Oke, gitu kan. Lu ke Tamrin City, ya udah, emang penampakan Tamrin City seperti itu. Ketika lu mau melihat mall yang bagus, lu ke Plaza Indonesia, ke Grand Indonesia lah minimal gitu kan, atau ke Senayan City atau ke Plaza Senayan gitu loh, yang kayak mall-mall high end gitu loh. Kalau lu ke Tamrin tapi ekspektasi lu tuh tinggi, itu nggak nyambung, saya nggak nyambung gitu. Nah, soal makanan, lu makan di warteg gitu, terus lu berekspektasi kayak lu makanan kayak di restoran gitu loh. Ya nggak bisa Kak, nggak bisa gitu. Ketika lu mau makan enak, mau dapat ambience yang bagus, lu harus pay more di Jakarta. Lu bisa ke PI, itu ada restoran-restoran yang enak dengan good ambience gitu kan. Ketika lu mau lihat pemandangan Jakarta malam yang begitu indah, lu harus ke rooftop tuh. Buat Mbak Intan, orang Malaysia yang kasih rating tentang Indonesia ataupun Jakarta, yang ngatain Jakarta itu kebersihannya nggak ada sama sekali, kerapiannya sama sekali juga nggak ada, dan Mbak sengaja foto tempat sampah yang kotor atau jalan-jalanan yang memang itu jalan-jalannya memang kalau bisa dibilang kumuh atau gimana ya, jelas lah kalau kau foto sampah ya jelas kotor, kalau kau fotoin yang kumuh-kumuh ya jelas kumuh ya kan. Sekarang kayak gini ya, kalau misalnya aku jalan-jalan ke Malaysia, aku ketemu yang jorok-jorok, bisa aja aku fotoin, Malaysia jorok, bisa aja kan gitu. Tapi niatku nggak ada sama sekali kayak gitu. Dulu aku beberapa tahun yang lalu aku ke Malaysia, banyak hal yang aku temuin yang nggak aku suka, tapi aku nggak fotoin, aku nggak sebarin ke media, karena apa? Itu bakalan berdampak negatif juga buat orang-orang yang mau berkunjung ke sana kan gitu. So macam saya membalaslah kepada Cik Intan jadi kalau nak pergi Indonesia tu kena buat research. Contoh Jakarta kan, apa tempat yang best di Jakarta, apa makanan yang okey di Jakarta. Jadi kita baca review dulu, lepas tu kita fikir macam mana kita nak pergi ke sana. Jadi nanti barulah kita dapat menikmati. Bukan pergi satu tempat, jalan di satu tempat, tak. Kita kena pergi di pelbagai tempat. Jadi kita kena menghormati. Ini dah sampai mi goreng sapi sama ni ayam pangsit. Jadi kita ni sebenarnya memang makan makanan Indonesia kat sini. Kita tak pergi ke KFC ataupun ke McDonald, tak pergi, sebab kita nak menikmati local cuisine. So insyaAllah nanti saya akan ke Palembang, saya akan ke Jakarta lagi, dan saya akan ke tempat-tempat lain di Indonesia. Jadi sebelumnya saya dah pernah pergi ke Medan, saya dah pernah ke Bandung juga. Jadi budaya tu berbeza-beza dan makanan juga berbeza-beza. Yang penting kita harus saling menghormati antara orang di sini, Indonesia, dan di Malaysia. Neng, sini Teteh kasih tahu ya. Kalau sekiranya kamu masih miskin, gak punya duit, budget pas-pasan, mendingan gak usah dulu liburan deh. Daripada kamu ngasih negara orang rating sembarangan, kamu makan di warteg, kamu main ke pasar baju. Kalau cuma sekedar ngedatengin tempat-tempat kayak gitu, ngapain mesti jauh-jauh ke Indonesia? Di negara lo juga kan ada. Lagi ramai banget di sosial media, di TikTok, ada orang luar itu tekon Indonesia. Dia ngepost tentang betapa eleke hotel kotore, tentang makanan pinggir dalan, ngono-ngono lah, elek. Intine ngono kayak kejelekan Indonesia yo. Sedang pas tak cek yo, ya Allah. Dia kita konin tempat-tempat yang kayak ngono. Jadi gini mbak, ajarin sini mbak yo. Kalau kamu mau dapat tempat yang bagus, itu kamu harus bayar lebih. Coba kamu pergi ke hotel-hotel bintang 5, kamu pergi ke restoran bintang 5, kuwi entoke yo api-api, rasane yo enak-enak. Ya dia, apa lu pergi nih hotel bu bintang piro kuwi ya kan? Terus untalan pinggir dalan kok pengen entoke enak-enak lah cocot mungkin. Iya, asal jeplak, asal mangap ya kan? Ki, tak ceritani genti yo kan tentang negaramu. Aku pernah rono biyen negaramu, aku booking hotel sing 300.000 kuwi kejadian 8 tahun yang lalu. Wah, ambune semebrak. Wong-wong pendatang yang kerja di negaramu itu loh, mohon maaf ya, songko Bangladesh ya kalau nggak salah,
Maafin kalau salah yo. Mohon maaf yo, keringetnya ya Allah. La ilaha illallah, mohon maaf, keringet tuh yo buacen banget. Kalian tahu akun dia kan? Yang nge-rate Jakarta Zero. Kau tahu dek, kau udah melakukan kesalahan besar. Kau tuh main-main sama netizen Indonesia. Cuman 2 pilihannya, kalau gak akun kau hilang, kau jadi gila. Awal-awal kolom komentar mati ya kan, komen dihapus-hapusin. Semua komennya bilang miskin. Tapi memang iya deh, kau tuh salah lawan, betul. Tak ada yang bisa ngalahin netizen Indonesia. Jadi ya gitulah, pilihannya tuh 2. Kalau tak kau gila, akun kau hilang. Ini belum, ini masih TikTok. Jangan sampai dia ketemu kau punya Instagram, Facebook. Habis. Di FVP gue cewek Malaysia, dia ke Jakarta, terus dia ngasih rating Jakarta itu 0 dari 10. Karena yang dia temukan di Jakarta itu zong, alias tempat yang jorok-joroknya. Masa dia ke warteg terus dia bilang itu restoran. Intinya money ya say, korang kalau nggak ada money nggak usah banyak cakap. Gue yakin lo pasti ke Jakarta nggak liburan kan. Kalau lo liburan ketemunya yang begitu, berarti perencanaan lo yang bodoh, lo nya yang bego. Jangankan di Jakarta, di Malaysia sekalipun pasti ada tempat joroknya. Di Paris tuh contohnya, atau di Jerman sini, ada tempat-tempat yang bau kencingnya. Sebenarnya postingan lo itu memprovokasi 2 negara ya, tapi lo nya yang mulai. Lagian liburan ke Indonesia, carinya tempat-tempat begitu. Ada BI Plaza Indonesia, Grand Indonesia, dan mall-mall lain indah lainnya. Banyak tempat-tempat bagus di Indonesia, lo masa ketemunya yang begitu. Jadi kalau lo ke Indonesia nggak liburan, nggak usah banyak cakap. Jadi ada turis datang ke Indonesia, ngerating Jakarta tuh. Dari kesimpulan rating itu bener-bener Jakarta itu lo kayak serabut, jorok. Sebenarnya kalau jadi orang tuh kita bebas beropini ya. Tapi setelah gue lihat yang dia datengin, nih ya, inisialnya I belakangnya Tan. Yang pertama gue mau bilang sama lu, budget lu berapa? Hah? Lu datang ke mall yang mana? Lu datang ke Tamrin? Lu datang ke PI, ke GI nggak? Hah? Terus yang kedua, dia rating makanan warteg, makanan pinggir jalan. What did you expect, brody? Hah? Lo kalau mau makan enak, ya banyak restoran mahal di sana. Ya ada uang, ada harga, ada kualitas, bang. Bilang hotel jorok, lewat banyak binatang di lorong-lorong tangganya, kagak ada kebersihan. Lo nginep di hotel mana? Kalau lo nginep di Kempinski atau lo nginep di hotel-hotel bintang 5 yang bagus nih ya kan, pasti ya lo dapetnya juga bagus ya, lo bayar mahal. Minimal kalau liburan punya budget gede, baru expect tinggi deh ya. Ya, mengetahui dirinya diulik oleh netizen terutama dari Indonesia, Intan pun membuat permintaan maaf. Dan ia mengaku pusing karena dikirim ratusan DM oleh netizen Indonesia. Intan pun meminta netizen Indonesia untuk berhenti menghujatnya karena ia menilai konten yang dibuatnya adalah fakta yang ia rasakan saat datang ke Jakarta. Namun netizen Indonesia khususnya menilai bahwa yang bersangkutan tak ada niat untuk melakukan permintaan maaf. Dan yang menjadi kekeliruannya ketika ia menilai sesuatu dan mengeneralisir seluruh Indonesia. Oke, yang namanya orang jika ingin liburan tentu perlu menyiapkan segala sesuatu terutama budget, apalagi jika berwisata antar negara. Dan hal yang paling utama adalah riset terlebih dahulu lokasi yang akan dituju untuk disesuaikan dengan budget yang ada. Dan ketika salah memilih tempat yang kemudian diviralkan, itu yang menjadi suatu kekeliruan. Karena masih banyak tempat-tempat di Jakarta, bahkan di seluruh Indonesia yang sesuai ekspektasi untuk yang low budget. Namun yang jelasnya bukan hanya di Indonesia, akan tetapi hampir di banyak beberapa negara tentu ada tempat-tempat yang tidak sesuai ekspektasi. Akan tetapi otak dan jari harus diimbangi agar tidak memperoleh akibatnya di kemudian hari. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut teman-teman gimana? Silakan teman-teman bisa berkomentar. Dan jangan lupa tinggalkan like and subscribe. Terima kasih. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.